Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang data warehouse. Di video kali ini kita akan belajar tentang metodologi data warehouse. Ada dua pendekatan yang umum dalam pengembangan atau pembangunan data warehouse, yaitu secara top-down atau lebih dikenal dengan ini ya, founding father-nya adalah Inmon gitu ya, dan Kimball gitu, atau lebih dikenal juga dengan bottom up. Jadi kalau kita bicara tentang metodologi ya, metodologi secara makna adalah sebuah rangkaian ya proses langkah-langkah yang sistematis yang membantu dalam proses pengembangan data warehouse. Jadi eh, dalam pengembangan data warehouse ini langkah-langkah yang sistematis yang seperti apa sih yang bagus gitu atau mungkin yang populer digunakan. Nah, eh, ada dua pendekatan utama yang memang sangat populer sampai saat ini. Yang pertama adalah eh, secara top down ya, secara top down dari atas ke bawah gitu ya istilahnya. Jadi top down gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sudah melihat gitu ya. Top down itu artinya dari atas gitu ya ke bawah gitu. Yang ini diinisiasi eh, dikenalkan oleh namanya Bill Inmon atau lebih dikenal juga dengan Father of Data Warehousing. Jadi karena beliau ini ya Bill Inmon ini merupakan seorang yang mengenalkan gitu ya pendekatan pengembangan data warehouse secara top down ya. Kemudian yang kedua adalah Ralph Kimball gitu ya. Jadi ini merupakan father ya of data mart design. Jadi desain data mart yang mana sebelumnya sudah kita pelajarin di video kedua. Data mart itu apa? Data mart itu adalah salah satu jenis data warehouse gitu ya selain enterprise data warehouse gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat arsitektur data warehouse di sini, kalau mungkin secara umum adalah ini ada enterprise data warehouse, kemudian kita bisa melihat di sini adalah masing-masing namanya data mart ya, data mart. Nah, ini pendekatan di sini artinya namanya top down ya, ini top gitu ya dari perusahaan ke dalam setiap departemennya down. Nah, kalau pendekatan dari data mart gitu ya, data mart ini ya menjadi sebuah data warehouse yang utuh di suatu perusahaan atau mungkin lebih dikenal dengan enterprise data warehouse. Nah, ini namanya adalah pendekatan built-in-one ya. Jadi, sorry, Ralph Kimball ya, Ralph Kimball. Jadi, bottom up ya, bottom ke up gitu ya, ke up. Jadi dari bawah ke atas ya. Jadi pendekatan yang berbeda dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, ini diperkenalkan oleh kedua em, orang ini, yakni Inmon dan Kimball. Jadi, kalau kita bicara tentang arsitektur Kimball gitu artinya kita menggunakan pendekatan data mart terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat em, pendekatan top down gitu ya atau pendekatan inbound ini, jadi dalam pengembangan data warehouse itu menjadi repositori pusat gitu ya di suatu perusahaan, suatu lembaga ya. Sini teman-teman lihat gitu ya di sini dari awal gitu ya ada banyak banyak data sumber data ini ya banyak sumber data ya kalau teman-teman masih ingat bentuk umumnya dilakukan proses namanya ETL extract transform load ke dalam satu repositori besar ya kemudian menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan kebutuhan departemen ya sesuai subjeknya gitu membangun data mart itu. Nah, ini adalah pendekatan pendekatan inbound gitu ya top down dari atas dari satu perusahaan yang utuh. Jadi perusahaan tadi itu udah mengcover semua kegiatan-kegiatan proses-proses di dalam satu perusahaan tadi dan sebagai repositori pusat pada akhirnya departemen yang ada itu bisa membangun data martnya masing-masing berdasarkan repositori yang pusat ini. Jadi yang dibangun pertama adalah data warehouse utamanya di sini. Nah, ini bangun utamanya. Jadi eh, secara keseluruhan ya, bukan per departemen-departemen, bukan per subjek-subjek. Kemudian ternyata ada kebutuhan dari finance gitu ya, departemen finance membutuhkan data-data yang berhubungan dengan finance. Kemudian di sini ada tentang jual beli gitu ya, misal sales gitu ya.
dan sebagainya. Dia akan mengambil subset dari data yang di data warehouse utamanya ini sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, itu ada pendekatan namanya pendekatan inmon ya. Yang dibangun adalah eh, data yang terpusat terlebih dahulu. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan ini, umumnya database yang ada di data warehouse utama ini, ya, Enterprise Data Warehouse itu menggunakan pendekatan third normal form, gitu ya. Third normal form ini apa? Teman-teman sudah seharusnya sudah pernah belajar ini, tapi kalau teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa lihat video, mungkin akan saya tempelkan di deskripsi atau di pojok video ini untuk mengenal third normal form. Jadi poinnya adalah data tadi itu dibuat senormal mungkin gitu ya. Tidak boleh ada duplikasi, tidak boleh ada redundansi dan sebagainya. Ya, seperti database pada umumnya ya, relational database pada umumnya yang memecah data-data menjadi data yang eh, lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Ya. Jadi bentuknya normalize gitu ya, normalize ya. Data yang normal bentuknya, bentuk yang normal dan di tahap yang ketiga atau sebenarnya third normal form. Ya, datanya terstruktur ya, terorganisir untuk menghindari redundansi. Jadi tidak ada duplikat dan sebagainya. Ya, ini adalah pendekatan inmon gitu ya, top down. Nah, arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Ya, arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba saya hapus dulu ini. Nah, hampir seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sumber data gitu ya, sumber data OLTP data source istilah itu ya ini gitu ya, ini tadi. Ya, ini ya. Kemudian dari sini kita melakukan operasi namanya ETL ya. Di sini ada ETL ya, extract, transform, load. Dan kita akan bahas sendiri di sesi sendiri. Jadi bagaimana cara ekstrak, kemudian banyak sumber data itu diekstrak, ditransform bentuknya dan di load ke dalam satu repositori utama ini. Di sini kita. Ya, ini. Oke. Ya, jadi data warehouse ya kita sebut saja data warehouse gitu ya. Sebenarnya kalau secara istilah mungkin lebih dikenal namanya enterprise data warehouse. Tapi ya itu juga adalah data warehouse gitu, ya, bentuk data warehouse. Kemudian di masing-masing departemen membutuhkan eh, data warehouse-nya masing-masing gitu ya, yang sebenarnya tidak perlu memerlukan data yang sekompleks dan sebesar ini gitu ya, sehingga muncul data mart gitu ya. Oh, data mart dari divisi sales gitu ya, marketing, finance, dan sebagainya ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga data-data ini tadi akan diambil dari eh, repositori utama ini. Kemudian masing-masing data mart ini atau data warehouse di masing-masing departemen itu ya dia menggunakan pendekatan salah satunya misal menggunakan OLAP gitu ya. OLAP Cube nanti kita akan bahas. Jadi semacam kayak kita melakukan analisis untuk melihat penjualan itu dari banyak perspektif atau melihat marketing dari banyak perspektif gitu ya, dari dimensi lokasi, dari dimensi waktu, dari dimensi produk dan sebagainya dan sebagainya. Nah, eh nah, kemudian bisa juga dalam bentuk reporting gitu ya. Nah, tapi antara satu satu ini ya, satu departemen dan departemen lain mereka bebas gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Seperti apa mereka ingin menggunakan data tadi, itu adalah tergantung kebutuhan mereka. Yang pasti data-data di masing-masing ini ya, data mart di masing-masing departemen itu diambil dari data warehouse utama tadi atau repositori utama tadi. Nah, itu adalah pendekatan arsitektur inbound. Nah, em, Ups, oke, coba saya hapus dulu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang arsitektur inbound ya, ketika data warehouse itu sudah terbentuk ya, data warehouse terbentuk ini ya, nah ini tadi ya, kembali lagi, maka data mart ya, data mart itu adalah data warehouse di masing-masing departemen gitu ya, hanya fokus spesifik di subjek-subjek tertentu ya akan dibangun berdasarkan kebutuhan yang spesifik ya. Misal kalau sales dia apa ya, data martnya yang berhubungan dengan apa, dan data-datanya apa dan sebagainya, finance dan sebagainya, tergantung departemen tadi. Kemudian data mart ini seringkali ya harusnya ya mengambil dari pas data warehouse utama tadi ya, dan tidak selalu menerapkan star scheme ya. Star scheme ini apa? Nanti kita akan bahas setelah ini materinya. Star scheme, skema bintang. Oke, skema bintang itu apa? Jadi mudahnya dalam skema bintang itu skemanya mirip bintang gitu ya, mirip bintang. Aduh, gimana ya bintang ya? Kayak gini lah. Mungkin ada satu titik di tengah. Nah, kayak gini lah.
Dan biasanya bentuknya tidak harus third normal form ya, third normal form ya, tidak harus bentuk normalisasi tahap 3. Jadi bentuknya terkadang denormalize ya. Jadi ada beberapa yang memang bentuknya duplikat ya, datanya duplikat. Nah, jadi kalau kita pendekatan data warehouse tapi menggunakan top down ya, terkadang data mart yang kita bangun itu tidak harus menggunakan star scheme gitu ya. Bisa jadi bentuknya normalized kayak database pada umumnya. Tapi dengan data-data yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Nah, itu ya. Ya, jadi data mart mengambil bentuk lain ya, tidak harus bentuknya star scheme seperti ini. Kita akan bahas di video yang lain. Jadi tergantung pada kebutuhan spesifik yang diinginkan ya, dan mempertahankan integrasi dan konsistensi ya. Jadi seperti relational database pada umumnya itu data itu sebaiknya lah senormal mungkin gitu ya. Biasanya ada pendekatan first normal form, second normal form, third normal form dan sebagainya ya. Jadi biasanya kalau sudah third normal form itu sudah sebenarnya sudah cukup baik. Nah, pendekatan Inmon ini melakukan pendekatan yang seperti itu. Oke. Nah, ada kelebihan dan kekurangan ya, ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita ngomong arsitektur top down gitu, ya, keunggulannya adalah data konsisten ya. Kenapa konsisten ya? Karena data tadi tidak terduplikat gitu ya. Jadi relational database-nya itu benar-benar saling menjaga ini ya, saling menjaga konsistensi gitu ya. Jadi tidak ada duplikat data dan sebagainya gitu. Ya, cocok untuk perusahaan besar dan banyak sumber data. Nah, kalau banyak sekali sumber datanya akan cocok seperti ini gitu ya, relational database yang memang untuk pendekatan data warehouse. Kemudian ya ada data terintegrasi dari banyak departemen dari seluruh organisasi tadi. Kekurangannya implementasinya lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena kita harus mendesain skema untuk data warehouse dalam satu lingkup organisasi. Jadi kita harus mendefinisikan eh, semua data gitu ya di satu organisasi tadi, kemudian data-data mana aja sih yang akan dibutuhkan sebagainya. Jadi agar semua data ini bisa digunakan oleh semua departemen di organisasi tadi ya. Jadi akan sangat lama gitu ya membangunnya, merancangnya dan sebagainya. Dan membutuhkan biaya yang tinggi, investasinya besar. Jadi kalau perusahaan yang memang sudah mature, udah bagus gitu ya, finance-nya bagus, timnya bagus dan sebagainya bisa membangun dengan pendekatan yang seperti ini gitu ya. Jadi benar-benar memahami semua kebutuhan organisasinya ya. Nah, yang kedua yang kita pelajari adalah pendekatan Inmon gitu ya, Kimball gitu ya, Kimball ya. Jadi Kimball itu lebih dikenal dengan pendekatan bottom up dari bawah ke atas dari atas top down gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya. Jadi yang dibangun pertama kali itu bukan data warehouse besarnya dulu, tapi data warehouse untuk masing-masing departemen. Jadi misalnya departemen A, departemen B, departemen C dan sebagainya itu nanti sendiri-sendiri ya. Departemen A nanti punya misal ada beberapa sumber data ya, tentu sama konsepnya hampir sama. Ada ETL, proses ETL menjadi sebuah data warehouse atau data mart ini. Kemudian B juga sama, ada beberapa sumber datanya, dia melakukan ETL, kemudian punya data mart ini. Oh, si C juga sama ya, melakukan ETL, datanya juga bisa jadi datanya dari sini juga bisa mungkin gitu ya. Tapi lebih spesifik ke satu departemen tadi. Nah, jadi membangun data mart terlebih dahulu ya, kemudian diintegrasikan menjadi data warehouse yang utama. Jadi seperti ini. Ini ya, data warehouse gitu ya, data warehouse yang mengintegrasikan dari banyak data mart yang sudah ada. Jadi pendekatannya agak agak berbeda gitu ya. Data mart yang dibangun misal data penjualan, data finance, data advertising dan sebagainya gitu ya. Data pelanggan dan sebagainya. Kemudian diintegrasikan menjadi data warehouse dengan pendekatan dimensional modeling ya. Dimensional modeling sudah kita bahas ya. Jadi melihat data itu dari berbagai perspektif ya, perspektif waktu, perspektif lokasi dan sebagainya. Nah, strukturnya, strukturnya kalau di tadi gitu ya, di Kimball tadi, di Inmon tadi kita menggunakan 3NF gitu ya. Ya, 3NF, maka kita di Kimball ini ya, atau bottom up itu menggunakan sebuah atau dua buah skema yang
terkenal namanya adalah star scheme gitu ya dan snowflake scheme ya. Jadi skema bintang dan skema snowflake ya. Snowflake itu apa ya? Salju gitu ya. Jadi kita akan bahas ini nanti di video selanjutnya ya. Poinnya adalah fokus pada kemudahan akses data untuk analisis berdasarkan tabel fakta dan tabel dimensi. Nah, ini apa nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, poinnya data-data di data mart ini, data-data di data mart ini tidak selalu menggunakan bentuk third normal form ya, tidak harus selalu ya. Dan mungkin biasanya enggak gitu ya, karena ada data yang redundans gitu malah ya. Biasanya malah seperti itu ya. Bisa jadi cuma satu NF gitu. Atau mungkin tidak tidak sama sekali bisa jadi. Ya, biasanya satu NF ya biasanya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau Inmon tadi eh, dari atas ke bawah, dari pimpinan pusat turun ke masing-masing departemen. Kalau ini kebaliknya nih, dari bawah ke atas. Ya, tentu ada kekurangan dan kelebihan ya. Nah, ini adalah eh, arsitektur di Kimball ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada OLTP data source sama ya. Ini OLTP data source ya. Ya, dan ini tidak harus semuanya pakai yang sama ya. Bisa jadi sendiri-sendiri gitu ya. Bisa jadi sendiri. Bisa jadi memang sharing ya. Ada hal yang memang masing-masing departemen menggunakan. Ada data mart satu ini tadi ya, data mart satu, data mart 2, data mart 3 dan sebagainya. Ada proses ETL juga ya. Di setiap eh, lokasi ada namanya proses ETL ya. Kemudian baru dari sini ada namanya OLAP Cube gitu ya dan sebagainya ya. Ya dianalisis lah poinnya, dianalisis, dibuat report dan sebagainya, dashboard dan sebagainya. Tapi pendekatannya yang lebih berbeda adalah di level ini. Di level ini itu artinya membangun data mart dulu, kemudian menjadi suatu database, data warehouse yang utuh. Itu ya mungkin bisa dipahami. Tentu ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan itu ya kelebihan hampir hampir kebalikannya gitu ya dengan pendekatan yang sebelumnya. Keunggulannya itu ya waktu implementasi lebih cepat karena sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen ya. Bisa jadi ada departemen yang memang sangat membutuhkan, ada yang enggak terlalu gitu. Jadi di awal hanya di defense satu departemen saja gitu ya. Misal ada satu subjek atau beberapa subjek, tapi fokus kepada departemen tadi. Ya, bisa dibangun segera sesuai dengan kebutuhan. Kemudian biayanya lebih rendah tentu ya, karena eh, biasanya perusahaan itu yang saya tahu cocok untuk memulai. Artinya ketika menerapkan suatu teknologi itu tidak secara langsung ya, tapi secara bertahap. Nah, biasanya itu cocoknya pendekatannya sedikit demi sedikit, pendekatannya sedikit demi sedikit, artinya di setiap departemen satu-satu terlebih dahulu gitu akan biasanya lebih cocok gitu ya, karena biasanya ada variabel anggaran juga biasanya ya, ada anggaran yang mungkin terbatas dan fokusnya adalah ya langsung digunakan oleh pengguna bisnis ya, artinya di masing-masing subjek ini departemen itu ya langsung bisa digunakan sebagai kebutuhannya mereka. Kekurangan kurang konsisten ya. Kurang konsisten itu maksudnya bagaimana? Ketika ingin dilakukan integrasi antar masing-masing ini gitu ya, masing-masing data mart ya. Jadi misal data mart satu dan 2 dan 3 itu gabungan jadi satu. Terkadang masing-masing ini mempunyai hal yang sama tetapi berbeda dalam penulisannya atau penyimpanannya atau apa kayak gitu ya. Sehingga ada proses ETL lagi yang lebih kompleks gitu ya. Harus karena masing-masing punya standar yang berbeda gitu, bisa jadi seperti itu ya. Akan lebih ribet gitu ya. Kalau kita ngomong integrasi dari banyak data mart gitu ya. Dan untuk pemeliharaannya lebih lebih rumit ya, karena ketika skalanya itu meningkat ya, anggaplah kita punya 4 5 6 7 data mart itu diintegrasikan semakin kompleks gitu ya. Oh, misal masing-masing itu punya data yang sama gitu ya, beririsan dan sebagainya. Nah, itu harus di dicek terlebih dahulu. Ya, jadi kurang lebih akan seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan pendekatan top down maupun bottom up ini? Jadi kalau kita bicara tentang pendekatan top down gitu ya atau inmon ini, eh, ketika perusahaan memiliki banyak sumber data gitu ya yang diintegrasikan secara terpusat, sudah jelas gitu ya datanya mau dibikin seperti apa ya, benar-benar
roadmapnya itu jelas dan sebagainya gitu ya. Ada analisis yang kuat, konsistensi yang ada gitu ya. Ada anggaran ini ya, dana yang besar, waktu yang cukup dan sebagainya ya. Jadi itu akan sangat baik gitu ya untuk membangun data warehouse yang utuh dalam satu organisasi. Nah, tapi kalau ingin misal mencoba pendekatan data warehouse secara pelan-pelan gitu ya, fokus pada area bisnis tertentu, butuhkan analisis yang lebih cepat, maka kita gunakan Kimball ini. Ya, biayanya lebih rendah tentu ya, waktu implementasinya pastinya lebih lebih cepat karena hanya spesifik di satu departemen. Ya, ya skala data masih belum terlalu besar dan sebagainya. Nah, tapi tadi ya teman-teman ada memang eh, advantage dan disadvantage ya tergantung pendekatan mana yang mau diambil. Tapi kurang lebih kalau kita bicara tentang metodologi data warehouse, dua pendekatan ini tuh sangat banyak orang pakai. Ini recap kurang lebih perbedaan antara eh, Inmon dan Kimball gitu ya. Kalau pendekatannya tadi ya top down gitu ya. Jadi kalau kita bicara data warehouse secara top down ya pendekatannya si Inmon gitu biasanya. Ya, dan ini bottom up ya. Bottom up itu dari bawah ke atas gitu. Ya, fokus di Inmon ini adalah data terpusat untuk seluruh organisasi. Jadi satu organisasi penuh utuh gitu ya, utuh gitu, bukan hanya parsial atau bagian-bagian. Nah, kalau di Kimball itu hanya spesifik bisnis gitu ya, departemen gitu ya, menggunakan data mart yang tadi. Struktur data dia biasanya menggunakan third normal form ya. Kalau di Kimball dia bukan third normal form ya. Ya biasanya bentuknya star scheme atau snowflake scheme. Star scheme tuh kalau nggak satu NF dua NF gitu ya. Yang pasti dia tidak tiga NF. Tiga NF itu tidak membolehkan ada duplikasi sama sekali. Ya tentu kecepatan implementasi di Inmon ini lebih lama karena satu organisasi dan Kimball itu lebih cepat. Hanya di satu departemen atau hanya beberapa subjek bisnis saja gitu ya. Biayanya tentu Inmon lebih tinggi ya, jadi Kimball lebih rendah. Tetapi secara konsistensi data, Inmon ini sangat konsisten karena data bayangkan kayak teman-teman kita bangun aplikasi gitu ya di satu perusahaan, suatu lembaga, ya database yang dibangun tadi sangat konsisten ya, artinya nggak jelas gitu ya integrasinya, kemudian hubungan antar satu entitas yang lain dan sebagainya ya. Nah, kalau Kimball biasanya lebih tidak konsisten ya. Kemudian ya dan sebagainya ya pemeliharaannya lebih mudah gitu ya. Karena memang ketika sudah terintegrasi jadi satu ya departemen yang lain hanya cukup mengambil dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi beberapa perbedaan antara Kimball dan Inmon ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memahami bagaimana data warehouse itu bisa dibangun gitu ya di suatu perusahaan dengan pendekatan top down maupun bottom up. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.